Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asikin wa ammar sirral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mengaturkan salam hormat khususnya untuk kesepuhan Papi Maulana Akbar dan seluruh putra-putrinya, para sahabatku sekalian, para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat. Entah peringatan Isra Mi'raj yang keberapa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Isra Mi'raj sudah menjadi cerita sastra. Bahkan saya juga tidak mengerti kalau di kalangan umat Islam cerita Isra Mi'raj itu sudah sangat luar biasa jauhnya melenceng. Saya membaca semua kitab tentang Isra Mi'raj, ternyata di kitab itu tidak seperti yang diceritakan banyak orang. Oleh karena itu, mohon izinkan saya kalau hari ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin kelihatannya berbeda, karena Islam itu asalnya asing, kata Rasulullah. Suatu saat ketika orang menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, mungkin juga orang akan merasa asing. Perlu kesabaran untuk mendengarkan ceramah dan kajian ini. Insya Allah pada saatnya Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan. Insya Allah hadirin sekalian pada saatnya akan bisa membuktikan bahwa Isra Mi'raj bukan sekedar cerita sastra. Isra Mi'raj adalah scientific. Isra Mi'raj adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Saya mau cerita kebenaran. 13 tahun saya menangis, 13 tahun saya mencari kebenaran, 13 tahun saya mencari seorang guru yang mursyid yang bisa mengantarkan saya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dari kecil saya belajar sholat, umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur, semakin gelisah batin ini. Katanya Allah ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urut leher kita, tapi kita belum bisa membuktikannya. Katanya Allah bersama dengan kita, tapi sholat saya selama itu tidak pernah bisa khusyuk. Rakaat demi rakaat dilakukan, tetapi apa yang saya ingat, apa yang saya sembah, saya tidak mengerti. Saya membaca Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Dari kehidupan kita sehari-hari kita tahu yang namanya yatim adalah mereka yang tak beribu, yang tak berbapak. Tapi begitu saya membuka lembaran-lembaran kitab yang hakiki, ternyata yatim bukan yang tak beribu, tak berbapak. Bukan manusia yang namanya yatim. Yang tak beribu, yang tak berbapak bukan manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya, betul? Cuman ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa yatim itu sesungguhnya? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti yang yatim adalah yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yang tidak pernah dilahirkan? Yang tidak pernah dilahirkan adalah jiwa kita. Yang tidak pernah dilahirkan adalah diri sejati kita. Itu yang tidak pernah dilahirkan. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang ditiupkan langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu bihi min ruhi faqul lahu sajidin. Dan ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu yang yatim. Itu yang banyak ditelantarkan oleh kita. Salat kita cuma raganya saja. Jiwa kita di mana? Cipta kita di mana? Rasa kita di mana? Kita tidak pernah berhubungan dengan yang tiga, hanya berhubungan dengan raga saja. Lalu banyak rakaat yang dilakukan, tapi rakaat demi rakaat tidak membuat kesadaran kita semakin hari semakin bertambah. Tetap sakit hati kalau diomongin orang, tetap marah ketika orang marah kepada kita, tetap reaktif kepada situasi yang tidak kita inginkan, tidak pernah nyaman dalam kontradiksi. Kalau kita nyaman ketika kita mendapatkan yang kita ingin, itu biasa. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam kontradiksi, mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap nyaman, itu ukuran spiritual. Disitulah ukurannya akhlak kita. Sholat bukan tujuan, tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Saya nyantri, kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren.
Semua pesantren sudah saya masuki. Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat khusyuk di pesantren. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren. Jadi kalau begitu, di mana sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya itu ada? Saya cuma punya satu keyakinan, karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada mengenal seorang wali tanpa seizinku. Kewalian seseorang tidak akan pernah ditampakkan kecuali kepada mereka yang mencarinya, yang merindukannya. Saya cuma bisa mendoakan pada ibu bapak sekalian, semoga setelah ini bapak ibu bisa menemukan seorang pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Rasul? Engkau bahagia karena hidup sejaman dengan aku, tapi jauh lebih bahagia umatku, kata Nabi, yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Maka Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Di mana ilmunya Nabi sekarang? Subhanallah. Yang menceritakan Allah banyak orangnya, yang tahu Allah sedikit orang. Yang mengaku menyembah Allah banyak orangnya, tapi yang diaku oleh Allah bahwa dia menyembah Allah sedikit orang. Allah sendiri mengatakan di Quran, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang beriman itu sebagian awalnya banyak, tapi setelah diseleksi oleh Allah tinggal sedikit. Makanya dalam Al-Kahfi dikatakan, tinggalkan kebanyakan orang, cari gua yang bisa memberikan keselamatan, masuklah pada kelompok yang sedikit. Itu kata Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya lanjut, saya masih mau cerita sedikit. Ada seorang orang tua yang kaya raya, dia punya satu-satunya anak. Anaknya ini cerdas, tumbuh besar menjadi anak yang cerdas. Suatu saat dia memberitahu pada orang tuanya kalau sebentar lagi dia mau ikut ujian sidang dan sebentar lagi akan wisuda. Satu-satunya anak dari keluarga kaya, dia anak laki-laki. Dia sekolah di perguruan tinggi ternama, prestasinya luar biasa. Seluruh prestasi sekolahnya disampaikan pada orang tuanya. Dan setiap hari kalau mau pergi ke sekolah, ke kampusnya, dia melewati suatu dealer mobil, dan di situ banyak sekali berjejer mobil-mobil mewah. Yang namanya anak orang kaya, hadiahnya tentu saja yang dibayangkan bukan uang sepeser, tapi mungkin dibayangkan oleh anak itu hadiahnya adalah mobil mewah. Dilaporkanlah pada orang tuanya bahwa tanggal sekian wisuda dan ingin disertai ibu bapaknya. Selesai wisuda, anak itu berharap betul kalau orang tuanya bisa ngasih hadiah yang terbaik buat dia. Betul. Selesai wisuda, anak ini dipanggil sama orang tuanya, sini nak, bapak dan ibu mau cerita sama kamu dan mau ngasih hadiah yang berharga untuk kehidupanmu. Dikasihlah hadiah itu. Ternyata hadiah yang diinginkan mobil mewah. Ternyata yang diberikan apa? Yang diberikan adalah satu kotak kecil. Begitu dibuka oleh anak itu, di dalamnya hanya ada kitab suci. Anak itu membayangkan berapa sih harga kitab suci? Dia hanya melihat harga kitab suci, tidak melihat nilai yang ada di dalam kitab suci. Karena marah pada orang tua, bapak ini kaya, ibu ini kaya, hanya ini hadiah yang diberikan kepada anak. Prestasi saya luar biasa. Kalau saya jadi anak orang lain, mungkin saya dihadiah apa? Dilemparkan itu kotak yang berisi kitab, dan saat dilemparkan itu kotak yang berisi kitab, ini anak ini pergi meninggalkan rumah karena dia sudah jadi sarjana. Ternyata dia bisa bekerja mandiri, dia beristri pun tidak ngasih orang tuanya. Lahir anak pertama, punya anak pun tidak pernah memberitahu orang tuanya. Orang tuanya hanya rindu saja pada anak, satu-satunya anak yang diharapkan. Ternyata dengan cara seperti itu berterima kasih pada orang tua. Tapi suatu saat yang namanya hati nurani pasti akan tergugah. Hati nurani tergugah sampai suatu saat itu anak berpikir, kayaknya saya anak berdosa kalau saya tidak datang menghampiri orang tua. Kesadarannya mulai muncul. Lalu dia cari kabar tentang orang tuanya. Lalu pada suatu saat dia ngasih tahu kalau dia mau pulang, karena dia mau ngasih tahu kalau dia sudah punya anak yang pertama. Lalu direncanakanlah pertemuan dengan orang tua itu, dan orang tuanya dengan sangat-sangat cemas berharap anaknya datang. Subhanallah. Ternyata rencana manusia cuma rencana. Sebelum dia bertemu dengan orang tuanya, kabar duka datang dari orang tuanya bahwa orang tuanya sudah pergi meninggalkan dunia ini. Menangis itu anak, dan kemudian datang ke rumahnya, didapatinya orang tuanya sudah terbujur kaku, tak bernyawa lagi. Selesai pemakaman, kemudian dia menghampiri lagi tempat yang dulu pernah dia bertengkar di ruang kerja orang tuanya. Didapatinya oleh anak itu apa? Kotak yang masih terbuka, yang pernah dia lempar, tidak dirubah sama sekali oleh orang tuanya. Begitu lihat kotak yang dilempar oleh dia menangis. Ingat kenangan dulu dengan orang tuanya. Perlahan itu kotak dibuka,
Lalu kitab sucinya diambil, satu lembar demi lembar dia buka. Ternyata sangat kaget ini anak. Kenapa? Di halaman paling tengah dari kitab itu didapatinya oleh dia surat pembelian mobil mewah. Jadi sebetulnya hadiah yang dia idam-idamkan itu ada di dalam kotak itu, cuman karena dia melihat permukaannya, lalu dia lemparkan dengan kemarahan. Sebetulnya saya bukan cerita anak itu, saya sedang cerita kita semua. Kita terlalu fokus di luar. Kalau ditanya ibu bapak, siapa ibu bapak? Pasti akan berbicara tubuh. Padahal ibu bapak yang sebenarnya bukan yang tubuh, yang dibalik tubuh. Makanya kalau orang Bandung, orang Tatar Parahiang mengatakan pada kita, sing bisa nganyang kepageto, sing terang piwiheun. Kata orang Jawa, harus mati sajroning urip, harus bisa mati selagi hidup. Itu ilmu yang diberikan para rasul, para sunan, para wali, ditinggal oleh kita begitu saja. Dianggap itu ilmu biasa, bukan ilmu utama. Hadirin, 13 tahun saya mencari ilmu itu. Kalau sekarang saya berbicara di sini, bukan karena saya bisa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai. Kalau saya dipanggil ustadz, ya itulah karena banyak yang manggil saja. Karena saya pernah berjanji, suatu saat kalau saya bisa menemukan yang saya cari, saya akan wakafkan diri saya untuk menolong orang-orang yang pernah sama seperti saya. Saya sholat dulu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, pikiran saya mulai jalan kemana-mana, mengingat pekerjaan saya, mengingat semua masalah hidup saya, rumah saya, mobil saya, kantor saya, kesibukan saya. Itu sholat saya dulu. Ternyata selama sholat seperti itu, sholat hanya gugur dari kewajiban, tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam sholat. Hadirin kaum muslimin, kenapa sholat itu 17 rakaat? Kenapa? Kenapa 17 rakaat kok sama dengan nomor surat Al-Isra? Surat Al-Isra nomornya 17. Kenapa salat berjamaah itu kok 27 derajat? Sama dengan angka 27 Rajab hari ini. Mengapa? Mengapa? Kalau itu belum terjawab, belum tahu hakikatnya, tidak bertemu dengan guru yang mursyid untuk menjawabnya, kita tidak akan pernah sampai untuk menemukan sholat khusyuk. Sedangkan di Quran, saya tunjukkan ayatnya supaya ibu bapak mengerti. Mari kita kaji, walaupun satu ayat, kalau menggetarkan jiwa kita, dan setelah ini kita dapat hidayah, itu namanya khatam. 30 juz kita baca Quran berulang-ulang, tetapi tidak membuat kita tambah lembut, tidak dapat hidayah, itu enggak khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Wa huwa khadi'un, dan Allah akan membalas tipuannya orang munafik. Apa tipuannya orang munafik? Satu kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. Kusala itu malas, bahasa Arab. Malas itu pasti berhubungan dengan rasa. Malas makan karena yang mau dimakan tidak menarik. Malas makan karena yang mau dimakan bukan selera kita. Malas makan. Sholat juga bisa malas. Saya dulu terus terang saja, waktu kecil saya sholat karena takut orang tua. Sudah tua saya sholat karena saya takut neraka. Bukan karena saya butuh sholat, bukan karena saya merasakan kenikmatan sholat. Bahkan saya tidak enak kalau tidak sholat, karena biasa sholat, bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Ini harus dilakukan revolusi. Jangan cuma sekedar ikut peringatan Isra Mi'raj dari tahun ke tahun, itu saja, tidak meningkat kualitas spiritual kita. Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama, dia suka sholat tapi sholatnya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yura'unan nas, suka sholat tapi sholatnya ria. Ria itu kalau bahasa fikih ada dua, ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak melakukan sesuatu karena ada muatan, ada harapan. Contoh, biasanya gak tahajud, begitu banyak masalah jadi tahajud. Sama seperti kita nggak pernah berkunjung ke tetangga, tiba-tiba tetangga, kita berkunjung ke rumah tetangga, apa kata tetangga kita? Tumben. Betul nggak? Iya. Biasanya nggak pernah berkunjung ke rumah kita, dia berkunjung sekali ke rumah kita. Kata tetangga kita, tumben. Ada apa ya? Biasanya tak tahajud, ada masalah tahajud. Kata malaikat, tumben. Tahajud yang dilakukan kalau ada masalah, ini tahajud yang musiman, itu bisa terjadi ria. Betul? Yang kedua, ria adat. Apa ria adat? Ria adat itu melaksanakan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, biasa jumatan, biasa saja terus begitu, tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya kata orang bijak, kalau kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, maka kamu akan mendapatkan apa yang selalu kamu dapatkan. Jika kamu melakukan apa yang selalu kamu lakukan, kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu dapatkan. Sholat tidak diperbaharui, nafasnya di mana, pikirannya di mana, gerakannya di mana. Subhanallah, saya ngajarkan sholat pada ribuan orang yang tadinya nafasnya bengek, fungsi paru-parunya naik bisa sampai 60%. Hanya paru-paru saja itu, belum lagi gerakan-gerakan tangan yang luar biasa. Saya sama dokter,
ya sama dokter, terutama dokter bedah tulang. Kenapa kalau orang yang patah tangan, posisi tangannya selalu diikat seperti ini? Jawabannya apa? Itu posisi tangan istirahat yang paling sempurna. Saat dimana sikut 90 derajat seperti ini, proses pembentukan cairan untuk daerah-daerah sendi itu terjadi pada saat tangan kita sedang seperti ini. Jadi yang tangannya nggak pernah begini, berarti nggak pernah terjadi pembentukan cairan penting untuk pelumasan bagian sikut di bagian sini. Coba perhatikan. Saya suatu saat bisa bicara secara ilmiah dari A sampai Z tentang sholat. Dari sisi neuroscience, dari sisi kedokteran, dari sisi sains, dari sisi biologi, dari sisi fisika. Bahkan saya bisa menghitung, ya, ketika orang sedang sholat, berapa gaya keseimbangan yang dibutuhkan. Dan itu dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Hormon-hormon apa yang diproduksi oleh orang pada saat sedang istirahat dan menemukan kebahagiaan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan itu luar biasa. Baik, yang pertama ciri orang munafik apa? Suka sholat tapi sholatnya malas. Yang kedua suka sholat tapi sholatnya ria. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, yang membuat saya menangis. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka sholat, tapi sholatnya tidak ingat Allah, kecuali sedikit. Dia suka sholat, tapi sholatnya tidak ingat Allah, kecuali sedikit. Yang ingat Allahnya sedikit saja, kata Allah munafik. Apalagi yang tidak ingat Allah sama sekali. Jadi, kalau menurut Quran, orang munafik bukan yang tidak sholat. Orang munafik adalah yang sholat. Bagaimana Pak yang tidak sholat? Tidak usah dibicarakan. Yang sholat saja bisa berkategori munafik, apalagi yang tidak sholat. Saya tidak mau cerita yang tidak sholat, itu sudah pasti. Saya mau cerita yang sholat. Bagaimana sholat kita bisa meningkatkan kesehatan? Bagaimana sholat kita bisa membangun kesadaran? Mari kita kaji sekarang. Tadi yang dibacakan oleh Qari'ah, surat apa? Surat Al-Isra. Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra Lailan, justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi, Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di Kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil muntaha. Sering dengar ibu-ibu sidratil muntaha? Sering dengar bapak-bapak sidratil muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa sidratil muntaha? Apa sidratil muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali? Ya? Iya, apa sidratul muntaha? Tuh kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa sidratul muntaha? Mereka jawab langit ke-7. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar. Sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah. Sin, bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorof, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab adalah sin. Sidratul muntaha. Al-muntaha itu hanya penghujung. Al-muntaha artinya puncak. Jadi sidratul muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak, namanya sidratul muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai sidratul muntaha, Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti, karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan, di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan itu yang disebut dengan sidratul muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana, berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Ada beberapa teman pulang dari Jerman, dia dokter fisika. Dia bilang sama saya, Ustadz,
Boleh nggak saya berdiskusi dengan Anda untuk membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi dari tinjauan fisika? Sampai mati saya bilang, Anda mau sekolah sampai S7 pun tidak akan pernah bisa membahas. Kenapa? Isra Mi'raj Nabi tidak bisa dibahas dengan intelektual, hanya dibahas dengan kecerdasan spiritual. Tapi kalau Anda mau mengerti Isra Mi'raj, berguru sama saya akan ajak Anda untuk membuktikan kebenaran itu. Allah bersama Anda lebih dekat daripada urat leher Anda. Itu jangan cuma isapan jempol, harus dibuktikan. Agama itu harus nyata, bukan hanya cerita. Baik ibu bapak, di hadapan ibu bapak ada air, betul? Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa bilangnya banyu. Orang Padang bilangnya air. Orang Inggris bilangnya water. Menyebutnya beda-beda, yang disebut sama. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Setuju? Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Ayo, mau minum air memangnya nyebut air. Ambil tasbih, air, air, air. Jadi minum air. Tidak akan sukses meminum air dari sebutan air. Yang kedua, tidak akan sukses merasakan air dari tulisan AIR. Itu cuma tulisan. Kita pun tidak akan sukses merasakan Allah dari sebutan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Allah dari tulisan alif lam lam ha. Eta masanes Allah, eta mah tulisan Allah. Allah ketika ditanya, "Ya Allah, siapakah engkau?" Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, di manakah engkau? Allah menjawab, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau dapati aku. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Aku meliputi segala manusia. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi saya, meliputi ibu dan bapak sekalian, bisakah kita menyakiti orang lain? Bisakah kita merendahkan orang lain? Bisakah kita membunuh orang lain? Bisakah kita menghinakan orang lain? Yang lebih menyedihkan, banyak orang menyakiti orang lain atas nama Allah, atas nama Tuhan. Tuhan mana yang sedang dia panggil? Subhanallah. Bahkan kita sering menghina Allah. Cenah Allah mah bakal masihan nanaon ka urang, lamun urang nyembah Allah. Allah teh moal masihan nanaon ka urang, lamun urang teh nyembah Allah. Padahal yang punya sifat seperti itu kan kita. Betul enggak? Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau dia tidak baik sama kita, kita tidak baik sama dia. Sifat siapa, Bu? Kan sifat manusia. Allah disifati sifat manusia. Apa itu bukan penghinaan pada Allah? Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Bade nyembah ge Allah masihan bae ka urang. Daras ibu. Da sifat ulas asih. Makanya kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepadamu. Tas tiasa nyaah kanu ngewa. Tas tiasa teh acan. Can salat. Tos biasanya akan mitnah ka urang. Can salat. Makanya banyak murid-murid saya berat ngaji sama bapak. Kenapa? Bagaimana Pak saya harus bisa mencintai orang yang memfitnah pada saya? Latih dirimu. Harus punya sifat ulas asih. Kalau kita nyaah ka urang, itu mah biasa. Laras ibu, subhanallah. Ada orang yang memfitnah kita karena pintar, dia punya ilmunya. Ya Allah, aku yakin dia memfitnahku karena sedang dipakai oleh engkau untuk membuat aku tambah sabar, aku tambah besar, tenang, dia damai. Tapi orang yang tidak punya ilmunya pasti akan mencari upaya untuk memfitnah orang lain, kebalikannya. Begitu gak kita? Kalau masih seperti itu, belum sholat. Kan Nabi Muhammad mah tiap uih subuh, saatos nana tepan subuh, diciduhan ke orang Yahudi. Apa orang Yahudi nanti malah justru disuapin oleh Nabi dengan kasih sayang yang luar biasa. Sudah banyak cerita itu diceritakan di banyak pelatihan, dan saya tidak mau cerita itu. Tetapi itulah Nabi, nyaah kanu ngewa. Itu akhlak. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu mah biasa. Kalau kita bisa baik sama orang yang tidak baik sama kita, itu yang luar biasa. Itu buahnya sholat. Ayo, kenapa sholat kita tidak membuahkan itu? Harus direvolusi. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti saya bisa membuktikan. Karena orang beriman tidak boleh berbicara sesuatu yang dia tidak bisa membuktikannya. Saya pernah ceramah di Banyuwangi tentang sholat khusyuk. Selesai saya ceramah, ada orang Banyuwangi datang ke sini, ke Bandung, beli rumah di Bandung. Dia mesantren di dekat pesantren saya. 3 bulan belajar sholat khusyuk. Setelah selesai pulang lagi. Sekarang beliau mengatakan, saya baru merasakan betapa rindunya sholat. Gitu. Bagaimana bisa rindu kepada Allah? Kenal aja enggak. Bagaimana bisa ingat sama Allah? Tahu juga tidak. Betul nggak? Makanya ada orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya kalau ngomong sok tahu, dia beritahu tidak mau tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak kayak gini. Banyak. Kalau sudah dipanggil Bapak Kiai, kalau dikatakan dia pimpinan pondok pesantren,
Bisa jadi itu menjadi atribut yang sulit dia belajar. Karena apa? Dia itu tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dibungkus ketidaktahuannya dengan atribut yang melekat pada dirinya. Makanya saya tidak mau dipanggil kiai, apalagi dipanggil haji. Karena haji itu kan kalau saya sedang di sana, haji itu bahasa Arab artinya pengunjung. Kalau sedang di sana saya haji, karena pengunjung. Pulang dari sana bukan pengunjung lagi, saya pribumi kok. Betul nggak? Makanya aneh kan di Indonesia, haji jadi gelar. Padahal haji itu artinya bahasa Arab artinya tamu. Tamu itu kalau lagi di sana, kalau pulang dari sana bukan tamu lagi, kita pribumi. Harusnya haji bukan gelar. Tapi haji itu ditampakkan dalam bentuk akhlak. Itu haji. Oke, kembali lagi tadi. Sidratul Muntaha artinya apa? Puncak kesadaran. Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Saya dulu membayangkan itu pertemuan adalah fisik antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Ternyata di dalam kitab Gaiti bukan pertemuan fisik, tapi apa? Itu lapisan kesadaran. Jadi kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, Sidratul Muntaha. Jadi saya mau bicara kesadaran dulu. Jadi Adam itu apa? Adam itu ternyata bahasa Arab artinya ketiadaan. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada itu materi. Makanya di dalam Quran dikatakan kullu syai'in halikun illa wajahu. Segala sesuatu akan hilang musnah kecuali wajahnya. Awas, ketika nyawa di kerongkongan nanti, kata Allah, manusia cuma dua. Ada yang melihat, ada yang tidak melihat. Itu diceritakan di Quran surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsir. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harusnya melihat. Aku lebih dekat kepadamu. Tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Itu Quran. Harusnya begitu baca Al-Waqiah itu tergetar kita. Tanya pada diri kita, ya Allah, nanti saya mati termasuk yang melihat atau yang tidak melihat? Kalau saya termasuk yang melihat, dengan mata mana saya melihat? Dan apa yang harus saya lihat? Kalau saya tidak melihat, amalan apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Ya Allah, tolonglah saya sekarang. Berilah syafaat sekarang, ya Allah. Syafaat itu bukan nanti, Bu, Pak. Syafaat itu sekarang. Makanya rajin-rajin baca sholawat, biar dapat syafaat. Apa syafaatnya? Bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya Nabi sekarang, bukan nanti. Makanya kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sering baca sholawat tapi gak ngerti. Kita ini ingin ketemu apa? Ingin ketemu Toha. Siapa? Rasulullah yang menyambungkan kita dengan Allah. Ingin bertemu dengan Yasin. Supaya apa? Supaya kita dicintai Allah. Jadi siapa Toha itu? Siapa Yasin itu? Gurunya Gus Dur, namanya Kiai Hadirani. Kiai Hadirani, orang Banjar beliau, almarhum, mengatakan Yasin itu artinya wahai Sin. Maka Sin itu gerginya 3. Gergi yang pertama menyatakan Nurullah. Gergi yang kedua menyatakan Nur Muhammad. Gergi yang ketiga menyatakan Nur Insani. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani, Gumulung Manunggal. Itu yang disebut dengan ruhku. Itu yang ditiupkan Allah pertama kali ke dalam diri kita. Itu yang harus kita tahu dalam hidup kita sebelum kita mati. Makanya yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Siapa yang terbuka mata kalbunya di dunia akan terbuka di akhirat. Siapa yang tidak terbuka di dunia tidak akan terbuka di akhirat. Wa man kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Ini ngaji dulu. Ngaji dulu serius. Karena apa? Waktu kita terbatas. Belum tentu nanti sore kita masih hidup. Belum tentu besok masih hidup. Makanya bahagia tidak usah menunggu besok. Ah, saya akan bahagia kalau anak saya sudah diwisuda. Belum tentu usia kita sampai anak kita diwisuda. Ah, saya akan bahagia kalau rumah saya sudah bagus. Belum tentu kita punya umur sampai rumah kita bagus. Setuju? Ah, nanti kalau suami saya sudah baik lagi sama saya akan bahagia. Belum tentu umur kita sampai suami kita baik lagi. Bahagia putuskan sekarang. Tidak usah bergantung pada siapapun. Aku begini, bukan karena kamu begitu. Jadikan diri sendiri, jangan bergantung pada siapapun. Bahagia adalah keputusan kita. Bahagia adalah pilihan kita. Tidak usah menunggu. Tidak usah menunggu. Karena waktu kita belum tentu umur kita sampai menemukan yang kita cita-citakan. Setuju? Siapa yang ingin bahagia? Coba acungkan tangan. Siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Subhanallah. Udah, turunkan tangan. Sedih kalau begitu saya. Berarti semua yang acung tangan belum bahagia. Kan saya pertanyaannya tadi siapa yang ingin bahagia? Acungkan tangan berarti belum? Subhanallah. Ya udah, nggak apa-apa. Ini pertanyaan jebakan. Memang harus dijebak sekali-kali. Saya kalau ngasih pelatihan motivasi biasanya begitu. Oh, yang hadir itu udah sekolahnya tinggi-tinggi. Ada S1, S2, S3, luar biasa. Tahu nggak S1? S1 itu senyum.
Tahu S2? Senyum-senyum. S3? Senyum-senyum saja. Dimarahin orang? Senyum. Difitnah orang? Senyum. Yang mintanya tambah banyak? Senyum-senyum. Tambah banyak yang menyakiti? Senyum-senyum saja. Itu S3 yang sebenarnya. Yang sekolah di perguruan tinggi belum tentu begitu, tapi yang sekolah di sekolah kehidupan dan bisa merespon setiap pengalaman sebagai pemberian Allah yang terbaik, pasti sekolahnya seperti itu. Makanya kalau di perguruan tinggi sekolah gampang, sampai S3 pun gampang. Ujiannya diberitahu, betul nggak? Materi ujiannya diberitahu, waktunya diberitahu, betul? Pengujinya diberitahu. Sekolah kehidupan, waktu tidak diberitahu, soal ujiannya tidak diberitahu, betul? Seberapa besar kesulitannya tidak diberitahu, tapi kita diminta siap untuk selalu menghadapi ujian dalam kehidupan. Ini yang lulus di perguruan tinggi tapi tidak lulus di sekolah kehidupan. Ini masalah besar. Itu sebabnya tidak jarang orang yang gembelengan, kalau bahasanya lagu gundul-gundul pacul. Kenapa? Gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, wakul melimpang. Apa artinya? Gundul kepalanya. Bukan kepalanya tidak punya rambut, tidak ada mahkota, tidak ada Allah di sini. Mahkota yang paling besar adalah Allah yang mengawasi kita. Lihat orang-orang pintar yang tidak ada Allah di kepalanya, gembelengan, sombong, rakus, hak orang lain pun diambil. Kenapa? Tidak pernah menggunakan pacul. Pacul itu segi empat. Segi empat itu lambangnya agama Islam. Agama Islam itu lambangnya empat. Syariat, tharikat, hakikat, marifat. Ilmu agama Islam ada empat. Allah, alif, elam, elam, ha, empat. Muhammad, mim, ha, mim, dal, empat. Sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, balagoh, empat. Ayo, unsur pembangun kita, tanah, air, api, udara, empat. Yang harus kita tahu dari Allah, empat. Asmanya, sifatnya, afalnya, Allahnya. Ayo, makanya disebut agama Islam itu agama saraba empat, dilambangkan dengan pacul. Dengan angka empat kita bisa nyangkul. Makanya kata orang Jawa, pacul itu adalah papat kang ucul. Mana yang empat? Yang empat. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Kita bisa pintar dan punya mahkota kalau punya yang empat. Kalau yang empatnya digunakan untuk macul. Lihat orang-orang pintar, seminar 2 jam dibayar bisa ratusan juta. Orang bodoh ngomong bener gak dianggap, apalagi ngomong salah. Gak ada mahkota. Ya, sekelas Ayah Endang Munawar ngasih seminar karena beliau adalah seorang pimpinan yang sudah banyak pengalaman. Pengalamannya menjadi guru bagi kebanyakan orang BRI. Omongannya sebentar mungkin dibayar mahal, betul nggak? Kenapa? Ada mahkota di sini. Beliau punya ilmu yang tinggi tentang perbankan. Ngomong dikit saja pakai pengalaman perbankan, didengar orang. Ada mahkota. Makanya lihat orang yang tidak ada mahkota di kepalanya, gundul, tidak pernah menggunakan pacul, gembelengan. Nyunggi itu, kalau orang Jawa nyunggi itu kan di atas. Ilmunya dijunjung tinggi, diamalkan, dihidmati. Banyak orang punya ilmu gak diamalkan, tidak hikmat pada ilmu, gembelengan juga. Makanya apa? Wakul ngelimpang, ilmunya jadi berantakan. Segane dadi salatar, berantakan di halaman gak karu-karuan. Betul nggak? Iya. Gak ada mahkota. Makanya kesadaran yang pertama tadi apa? Lapisan yang pertama adalah lapisan kesadaran materi. Adam tuh materi. Ayo, saya mau tanya sekarang, ibu bapak, seneng gak sama uang? Seneng gak sama uang? Takut gak kehilangan uang? Kata insinyur Ayahanda Zulkarnain tadi, kalau ingin kaya habiskan. Itu benar, saya sudah mengalami. Saya punya anak yatim 250, saya sekolahkan semua. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang kita dapat. Tapi satu, kalau kita ngasih infak ke masjid, jangan mikir dapat balasan. Itu yang tidak menyebabkan kita dibalas. Kalau infak saja, memberi saja, jangan pikirkan apa balasan dari Allah. Walaupun Allah bilang, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi Allah bilang, satu biji kalau ditanam akan tumbuh 7 dahan, tiap dahan akan tumbuh 100 biji. 7 kali 100 700, itu kata-kata yang disampaikan oleh Ayah Zul tadi. 700 kali. Tapi kalau kita infak untuk masjid, jangan berpikir dikali 700. Kalau sudah infak sudah saja, itu yang akan dibalas, itu yang ikhlas. Kalau berbuat baikan, buru-buru dilupakan. Tapi kalau berbuat keburukan, ingat-ingat, apalagi menyakiti orang lain, harus diselesaikan. Ngomongin artis walaupun tidak kenal, gara-gara nonton TV, itu dosa, Bu. Udah gitu kenal enggak, nanti ketemuannya di mana? Minta maafnya susah. Makanya jangan kebanyakan nonton TV. Susah minta maafnya, betul enggak? Makanya jangan jadi pengamat Isra Mi'raj.
Lucu kan? Harusnya jadi pengamal Isra Mi'raj. Baik, kesadaran yang kedua namanya kesadaran Yahya. Yahya itu bahasa Arabnya adalah hidup, bahasa fisikanya adalah energi. Makanya Einstein bikin rumus E sama dengan mc kuadrat. Massa materi akan menjadi energi kalau dikalikan C dikuadratkan. Dalam bahasa Quran kalikan dengan nur ala nur. Makanya harus ditemukan ilmu itu, cari ulamanya. Jangan cuma belajar fikih saja agama itu. Makanya mengerikan hasil penelitian terbaru dari Profesor Askari Group. Ya. Ini penelitiannya lebih dari 100 orang. Profesor Askari melakukan penelitian di 206 negara. Pertanyaan penelitiannya apa? Nilai-nilai Islam tumbuh di negara mana? Hipotesanya, nilai Islam tumbuh di negara yang mayoritas muslim. Tapi hasil penelitiannya tidak. Ranking 1 New Zealand. Di New Zealand minoritas Islam, tapi nilai Islam tumbuh di sana. Gak ada WC kotor. Ranking 2 Luxembourg. Ranking 3 sampai 10 semua negara-negara di Eropa. Mohon maaf, Indonesia ranking berapa? Indonesia termasuk objek penelitian. Indonesia ranking 140. Padahal mayoritas di sini beragama Islam. Nilai Islam ternyata tidak tumbuh di negara yang mayoritas muslim. Semua negara-negara di Timur Tengah rankingnya di atas 180, termasuk Saudi Arabia, tempat kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Naik ke atas ke Afrika, Somalia, Mogadishu, itu semua rankingnya di atas 200. Thailand, Jepang, Korea, Tiongkok, semua rankingnya belasan. Mohon maaf, ini penelitian. Saya ilmuwan, saya tidak pernah cerita gosip. Gosip itu susah minta ampunnya. Makanya saya cerita data. Sekarang data sudah bisa diakses di sumber informasi. Dunia sudah www. Segede-gede dunia. Apa yang terjadi di belahan sana di Amerika dalam waktu yang singkat kita tahu sekarang. Dunia sudah tidak bisa dibendung lagi. Arus informasi tidak bisa dibendung lagi. Jadi kita tidak boleh tertutup, harus terbuka sekarang. Saya yang urusan pesantren, saya sering tanya, Pak Kiai, itu cerita Isra Mi'raj tentang buruk yang kayak gitu tuh apa kitabnya? Ternyata begitu ditanya kitab, tidak jelas kitabnya. Mengerikan. Ini sepertinya pencerahan, tapi bisa jadi pembodohan. Betul, di kitab gaib diceritakan tentang buruk. Apa buruk? Suatu binatang, kuda, kakinya 4, ada ekornya, ada sayapnya, kepalanya manusia. Ternyata itu diwujudkan menjadi seperti itu oleh para pelukis. Di dalam kitab gaib tidak seperti itu. Itu cerita tentang Rasulullah untuk mencapai Allah itu pakai kakinya 4. Kaki kuda itu kaki yang 4. Apa kakinya? Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau kita ingin benar ngaji, ngajinya harus syariat, tarekat, hakikat, marifat. Itu harus 4-4-nya. Harus pakai sayap. Apa sayap? Harus terbang. Manusia itu bisa terbang ke alam-alam yang tinggi dengan ilmunya. Diceritakan di Quran surat Ar-Rahman, yang bisa menembus sempadan langit dan bumi hanya manusia. Dan ilmu itu nyata adanya. Kalau dunia ada sekarang, akhirat harus ada sekarang. Dan ini harus dibuktikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kepalanya dari sini ke atas manusia. Manusia itu cuma dari sini ke atas, dari sini ke bawah sama dengan binatang. Tapi kalau manusia dari sini ke atas pun sama dengan binatang. Kata Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan manusia sama dengan binatang, lebih hina dari binatang. Ayo Bapak Ibu, sudahkah kita gunakan dari sini ke atas untuk apa? Subhanallah. Salat dari sini ke atas yang dipikirkan urusan-urusan dunia. Salat dari sini ke atas yang dipikirkan urusan-urusan pekerjaan. Apa bedanya kita dengan manusia? Makanya muncul Quran surat Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, yang maksud itu adalah Sidratul Muntaha, puncak kesadaran kita. Salat itu harus di Sidratul Muntaha, di puncak kesadaran kita. Bagaimana mau Sidratul Muntaha kalau kesadaran kita masih di kesadaran materi? Ya, hilang uang 100.000, aduh, ingatnya seminggu. Betul nggak? Nyumbang, cuman Jumatan itu juga bunyinya kenceng, Pak Jul. Udah gitu apa? Ingat-ingat, subhanallah. Bagaimana bisa menjadi orang kaya kalau kita tidak infak? Saya niat katakan, keran di rumah kita kalau ditutup berhenti itu pipa air. Coba kalau keran dibuka, siklus air terus berjalan. Kalau ingin rezeki kita bersiklus terus, infak. Bahagia itu ternyata adanya di kebahagiaan orang lain yang kita bahagiakan. Sekali lagi, bahagia adanya di kebahagiaan orang lain yang dibahagiakan. Bahagia nggak ibu bapak dengerin Bank BRI nyumbang 100 juta? Bahagia nggak? Bahagia mana dengan Bank BRI? Saya kira kalau Bank BRI melewati Bapak Bambang, lihat kebahagiaan jamaah ini sekarang. Besok lusa ada anak-anak yang bahagia karena bisa ngaji. Besok lusa ada anak yang bahagia karena mendapatkan pencerahan. Datang orang BRI ke sini. Saya percaya orang BRI jauh lebih bahagia.
Kenapa? Karena yang membahagiakan jauh lebih bahagia daripada yang dibahagiakan. Ini hukum. Jadi kalau kita tidak pernah membahagiakan orang, jangan berpikir kita jadi orang bahagia. Orang yang hidupnya hanya mengumpulkan yang akan ditinggalkan, ujungnya hanya penyesalan. Mohon maaf, saya punya murid ribuan yang belajar sholat khusyuk dengan saya, yang sudah pensiun dari kehebatannya sebagai orang populer. Apa yang terjadi? Kosong. Kenapa? Saya sudah menghabiskan waktu saya hanya mengumpulkan yang akan saya tinggalkan. Tapi sampai di usia ini saya tidak mengerti apa yang harus saya bawa. Masih kosong. Ada pertanyaan seperti itu. Mati takut, hidup apalagi takut. Jadi hidupnya setengah mati. Mengerikan. Ibu takut mati? Bapak takut mati? Jujur ya, kalau saya lihat dari wajahnya, kita masih takut menghadapi kematian. Padahal kematian itu suatu kepastian, kata Ustaz Yusuf tadi, tetapi kita tidak menyiapkannya. Subhanallah. Baik, kesadaran kedua adalah Yahya. Yahya itu energi. Ubah masa menjadi energi. Gini, saya kasih tahu cara ngubahnya. 100.000 kalau dimakan sendiri di restoran Padang, kenyang tapi tidak bahagia. Makan sama tukang sampah, makan sama orang-orang yang rendahan, bagi 10 bungkus nasi di warteg, kita makan sama-sama, dirubah masa menjadi energi, kebahagiaan muncul. Itu Yahya. Masuk kesadaran yang ketiga, Yusuf. Yusuf itu hanya indah, bisa memandang semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu indah. Contoh, saya anak ke-7 dari 11 bersaudara. Ibu saya miskin di kampung. Kerjaan saya waktu kecil ngambil kayu bakar. Pengen beli sendal jepit harus 5 kali pergi ke hutan. 5 kali 5 perak baru 25 perak. Itu baru dapat sendal jepit 1. Kalau pakai sendal jepit udah keren tuh ke sekolah. Waktu kecil saya tidak bisa melihat keindahan hidup. Saya melihat itu adalah sebagai suatu penderitaan. Sekarang saya bisa melihat. Kenapa? Ternyata ibu saya ibu terbaik yang dipilih oleh Allah. Bapak saya bapak terbaik yang dipilih oleh Allah. Kalau saya tidak dilahirkan dari ibu bapak yang itu, tidak akan menjadi Saiful yang hari ini. Saya dulu sekolah di TB, ya, jadi pembantu rumah tangga 8 bulan. Di sini di selatan sini, di Jalan Nilem. Jadi kalau saya ke kampus itu jalan kaki. Saya tidak dikasih uang sepeser pun. Pulang sekolah jam 1 kalau terlambat dimarahi. Cucian sudah mulai banyak, jemuran banyak. Semalam saya satu keluarga semua saya cuci, saya setrika. Jam 4 subuh saya nyuci mobil 4. Jam 1 sampai jam 4 saya ngasih makan burung 100 ekor. Bayangkan 100 ekor ngeluarin tainya kayak apa. Tapi tidak ada sedikit pun kesedihan. Saya sampaikan pada ibu saya, ibu saya baik-baik saja di Bandung, saya sekolah. Bahkan begitu saya dapat beasiswa, yang pertama saya beli, ini dosa saya tidak beli buku, saya beli televisi. Walaupun di kampung belum hidup, saya beli televisi yang pakai kotak itu. Sekampung lihat sirom, senang. Dan semua orang di kampung bilang sama ibu saya, itu Saiful itu kerja di pabrik mana? Kata ibu saya kerja di pabrik tekstil. Bisa beli televisi kan? Gitu. Itu semua itu asalnya tidak indah. Tapi begitu saya sekarang melihat Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang buruk yang Kau berikan pada diriku. Semuanya baik-baik saja. Orang-orang yang membenciku ternyata mereka berjasa membuat aku tambah besar. Orang-orang yang menghina aku membuat aku tambah besar. Ya Allah, aku berterima kasih pada orang-orang yang mengikuti saya. Di situ saya melihat keindahan Yusuf. Baru masuk yang keempat, lapisan yang keempat Idris. Idris soalnya cerdas melihat hidup. Jangan bekerja keras. Hidup itu harus bekerja cerdas. Ayo, kalau sholat tidak cerdas, nggak dapat ilmunya. Sholat mau 1000 rakaat sehari kata Allah, fahabitat amaluhu, putus tidak menjadi amal. Fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Dan di hari kiamat nanti tidak ada pemeriksaan buku amal terhadap orang yang sholat tidak pakai ilmu. Yang kita ributkan kan sholat kadang-kadang upacaranya. Ini pakai kunut, ini nggak pakai kunut. Dua-duanya tidak esensial. Sholat itu adalah aqimis sholat li zikri. Apakah yang kunut ingat sama Allah? Yang tidak kunut ingat sama Allah? Kunut gak usah diperbincangkan. Setiap zaman syariat bisa beda. Tapi esensi sholat itu adalah aqimis sholat li zikri. Sudah dicapai nggak esensi itu? Ini mengerikan. Itu sebabnya banyak orang sholat tapi tetap melakukan maksiat. Ini niat saya dengan semua sahabat-sahabat saya yang support saya. Saya sekarang ngasih pelatihan sholat di mana-mana. Tujuannya cuma satu, membangun peradaban. Kalau semua orang sholatnya sudah benar, subhanallah. Mohon maaf, kalau kita gerakan sholat benar, olah napasnya benar, subhanallah. Distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu bagus. Distribusi air ke seluruh tubuh bagus. Sel tubuh kita makanannya adalah air dan oksigen. Luar biasa. Hormon-hormon yang produktif akan dihasilkan tubuh. Tapi kalau sholat kita gerakannya nggak karu-karuan, habis sholat cara rangkul, habis sholat tunuh, lagi sholat pun nunutan, nggak ada energinya sholat. Saya mungkin tidak bisa mengajarkan sholat khusyuk di sini, tapi saya mengundang para sahabat sekalian. Silakan kalau mau belajar, saya terbuka. 1 orang 2 orang saya ajarkan, asal benar-benar niatnya mau belajar. Baca dulu buku-buku saya, banyak buku CD saya, dengerin dulu.
Saya sudah memproduksi lebih dari 133 CD episode audio yang bisa didengar dulu untuk pencerahan awal. Saya sudah menulis banyak buku untuk pelatihan-pelatihan spiritual. Bapak Ibu akan merasakan suatu saat betapa rindunya sholat. Aduh, sholat itu nikmatnya luar biasa. Baru kesadaran Idris, baru kesadaran Musa. Harun itu cinta. Musa, siapa Musa? Mutakalliman, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nanti nyampe di rumah, buka ya, ini harus dibuka. Buka Quran surat Al-A'raf ayat 143. Tolong dicatat, Al-A'raf 143. Bagaimana Nabi Musa pertama kali bisa mengalami awalnya iman. Di situ Nabi Musa mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maksud engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Lihat itu, sejak kapan Nabi Musa awal iman? Dan di situ dikatakan, mohon maaf, Nabi Musa akan minta bertemu Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Apa kata Tuhan? Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Kata-kata gunung di Quran sesuatu yang tinggi, itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Kamu harus meningkatkan kesadaranmu sampai di kesadaran yang itu. Baru berikutnya apa? Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung itu, falama tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa, sama seperti yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Jadi Mi'raj itu bukan hanya dilalui oleh Nabi Muhammad, seluruh nabi, seluruh rasul juga. Mi'raj itu yang kita selama ini sempit memahami agama, karena Quran tidak dipahami secara utuh 30 juz. Baru di ayat berikutnya ya, Nabi Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Jadi awalnya iman Nabi Musa kepada Allah saat Allah bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Ini nggak bisa diceritakan, harus dibimbing seorang guru untuk bisa mengalami itu. Kalau mengalami itu tersungkur kita, pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. Pingsan yang dimaksud di situ bukan negatif, kita tidak ingat apa-apa yang di dunia ini. Sudah asik mansuk, itu yang disebut dengan fana billah. Itulah ajaran tauhid. Tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, tapi ilmu mengesah bersama Allah. Orang yang sudah menyatu dengan Allah, cuma satu yang terberi dalam ini, hasbi Allah, hasbi Allah. Sesulit apapun kehidupan, hasbi Allah, hasbi Allah. Makanya Quran surat Al-Isra itu 17 sama dengan nomor surat, sama dengan jumlah rakaat sholat. Makanya orang yang belum menemukan angka 17 dalam dirinya, belum menemukan rahasia Al-Isra, tidak akan pernah bisa mi'raj. Bagaimana bisa mengalami as-sholatu mi'rajul mu'minin kalau Isra-nya belum dialami secara utuh? 17, luar biasa. Makanya orang tua kita memerdekakan negara kita pun tanggal 17. Bulan berapa? Bulan 8. Ini luar biasa. Kalau saya lihat di bukunya Bung Karno bertemu dengan Tuhan, itu buku tahun 73. Mas pernah lihat buku? Subhanallah. Itu buku diterbitkan tahun 73. Judulnya Bung Karno bertemu Tuhan. Di situ Bung Karno menyatakan tentang kenapa proklamasi itu diproklamirkan tanggal 17 bulan 8 1945. Kenapa? 17 itu pesan untuk sholat. 8 apa? 8 lapisan kesadaran. Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Musa, Ibrahim, sampai pada kesadaran puncak yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Maka 19 itu adalah lambang dari neraka Sakor. Lihat di Quran, 19 adalah pintu neraka Sakor. 4 itu kesempurnaan agama Islam, 5 adalah Islam. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Merdeka jiwa kita. Kita sudah merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka jiwa kita. Kenapa? Baru merayakan 17-8 secara syariat. Tapi 17 yang bisa menimbulkan 8 kesadaran belum kita bangun. Gak cukup waktu saya untuk mengurai ini semua. Makanya 17, 8, 19, 45. Baik, Ibu, Bapak, sekali lagi, siapa orang munafik? Yang suka menipu Allah. Siapa yang suka menipu Allah? Yang sholat. 1 sholatnya malas, 2 sholatnya ria, 3 sholatnya tidak ingat sama Allah. Tanya pada diri kita, apakah 3 ciri ini ada pada saya? Jawab sendiri. Kalau bilang ada 1, 2 atau 3-tiganya, berarti kita harus segera belajar. Setuju? Baik. Tadi kata Quran surat Al-Waqiah, orang mati cuma 2. 1 bisa melihat, 1 tidak bisa melihat. Berarti yang bisa melihat pulang kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak bisa melihat berarti dia berjalan dalam kegelapan. Berarti berjalan dalam kegelapan berarti tidak tahu tujuan. Betul? Oke, saya gambarkan sekarang. Saya akan klik yang pertama. Lihat sini semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan Allah pertama kali meniupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam diri kita ini adalah ruhku. Ingat, min ruhi, ruhku, kunyaku besar. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Kalau saya mengambil air satu tetes dari laut, sama nggak sifatnya yang satu tetes dengan yang laut? Sama. Berarti kalau tetesan itu adalah ruhku yang dimasukkan ke sini, masukkan, berarti dalam tetesan cahaya itu ada sifat-sifatnya Allah. Disinilah ibu bapak sudah menunggu di rahim seorang ibu. Makanya orang yang tidak baik pada ibunya pasti tidak akan berkah hidupnya. Lihat di situ, kita sudah menunggu di situ. Dan pertama kali Allah meniupkan ruhku. Begitu masuk ruhku ke dalam jasad ini, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah kau ini Tuhanmu? Dan semua kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Ketika di rahim ibu tidak ada gelap gulita, kita berenang dalam lautan ketuban dalam keadaan terang benderang, damai. Makanya begitu kita lahir ke alam dunia, kita menangis. Makanya kata Ustaz Yusuf tadi, itu adalah ujian pertama kita di dunia. Itu adalah tangisan yang tidak tahu alasannya apa. Itu adalah tangisan pertama karena kita tidak lagi ditutup dengan ketuban. Kita bolong dengan alam dunia. Kesusahan sudah mulai kita rasakan di situ. Di situ kita sudah mulai menangis, pengen air susu menangis, pengen makan menangis. Dan saat kita lahir ke dunia, jadilah kita anak yang lucu. Disambut oleh ibu kita, tetangga kita, betul? Saat itu kita enak, belum punya kesusahan. Seiring dengan bertambahnya waktu, kita menjadi susah. Harus sekolah, harus punya ilmu, betul? Harus punya motor, harus punya mobil. Setelah itu bersuami, dipasangkan dua manusia yang berbeda sifatnya, satu kasur, mulai berantem. Yang berantem, yang tidak punya ilmu rumah tangga kan seperti itu, betul nggak? Tumbuh besar seperti ini. Seiring dengan bertambahnya waktu, subhanallah, kita berkarya di alam dunia ini. Ada yang jadi apa, yang jadi apa, tapi terus saja berkarya. Makin lama makin tua. Kecepatan hidup ini ternyata luar biasa. Akibatnya apa? Setelah kita tua, tinggal apa? Tinggal sakit-sakitan menunggu mati. Waktu telah habis digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Semua kita kumpulkan untuk ditinggalkan. Hadirin, uang yang akan dibawa, yang dibagikan, bukan yang ditabung di deposito kita. Betul kata Pak Zul tadi, habiskan uangnya, tapi harus yakin kepada Allah. Kalau kita nyumbang, diomong-omong, tidak akan dibalas. Apalagi nyumbang banyak diskusi dan dipertimbangkan. Ketika mau dibalas pun kata Allah, sedang dipertimbangkan. Inilah terakhir kita, terbujur kaku, jantung kita sudah berhenti, ginjal tidak berfungsi lagi. Dan pada saat itu tubuh ini tidak layak pakai lagi. Keluarlah sang jiwa dari tubuh ini. Tapi selama kita hidup, jiwa ini tidak pernah kita urus. Yang diurus hanya perut yang ini. Sang jiwa tidak pernah diurus. Saat mati, keluarlah jiwa dari sini. Kaget, ini yang namanya mati. Dia coba berkeliling di sekitar tubuhnya sendiri. Jadi orang yang mati tidak sempurna, dia masih ingat semua yang ada terjadi di dalam kehidupan. Tubuhnya dimandikan saja dia lihat. Itu yang tidak sempurna. Yang sempurna, tidak ada lagi pertalian nasab dengan semuanya. Itu yang membuat dia menderita. Karena apa? Terikat pada semua urusan-urusan dunia. Setelah tadi tidak bisa menggunakan tubuh lagi, apa yang terjadi? Dia pulang. Pergi kemana? Entah pergi kemana. Di dalam Quran dikatakan mereka itu sebenarnya berdoa. Doanya seperti ini, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu sebentar saja. Aku ingin menjalankan amal soleh. Karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Baru yakin setelah mati. Makanya kata orang tua kita, sing bisa ngajam kapaget, sing bisa ngajam. Duh, subhanallah. Saya ini ilmuwan. Kata teman-teman, kok Pak Saiful ilmunya seperti itu? Dikiranya ini bukan sains. Subhanallah. Makanya bagi saya baca bismillah saja udah gak kuat. Getarannya luar biasa. Inilah ruh yang tidak bisa pulang. Berapa tahun dia? Triliunan tahun. Terus pergi ke gua-gua yang menyeramkan. Karena apa? Saat kita mati, tawaran dari alam gaib itu banyak sekali. Yang tidak tahu jalannya, dia akan ikuti banyak tawaran. Ditawarkan jin, genderuwo, ikut saja. Kelakuannya kayak jin, genderuwo kok. Nanti dia juga satu komunitas dengan mereka. Ya, jadi coba lihat ibu bapak. Kalau ada orang yang kesurupan, yang masuk ke dirinya kan itu ruh yang dulu tidak pernah sempurna. Lalu dia mencari tubuh baru. Dia meminjam tubuh yang kosong, dia masuk dan menggunakan tubuh itu. Itu sebenarnya refleksi dari doa Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ini yang terjadi. Saya mau tanya sekarang, mau mati seperti itu? Subhanallah. Nauzubillah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan orang untuk orang mati, untuk kita. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, buat kita. Coba nanti dengerin tuh, ada CD saya judulnya Wahesin. Saya kupas surat Yasin ayat 1 sampai 83, merinding nanti kalau dibaca.
Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, tapi untuk kita supaya bisa mati, buat yang hidup. Oke, satu lagi, lihat sekarang. Satu lagi. Subhanallah. Jadi tidak mau ya mati seperti itu, mau mati seperti ini. Lihat sekarang. Sama, sudah terkujur kamu. Tapi yang ini sudah tahu jalan pulangnya. Keluar. Dia sudah tidak melihat lagi semua kejadian yang di sini. Sudah putus pertalian nasab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada ikatan. Tidak ada ingat anak, ini istri udah ingat lagi. Kenapa? Asik mansuk bersama dengan Allah. Pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau yang kedua? Baik. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mau masuk yang kedua? Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan ajarannya kepada kita sekalian. Ajarannya sangat luhur. Ajaran syariat, ajaran thariqat, ajaran hakikat, ajaran ma'rifat. Makanya ngaji jangan di kulitnya terus, ya. Baca Qurannya harus bisa, tajwidnya harus benar. Tapi sebetulnya pertanyaan kematian bukan baca Quran. Makanya Allah akan bertanya satu pertanyaan, man rabbuka? Siapa Tuhan? Baik. Nabi Muhammad itu mi'raj dulu, sholat dulu. Mi'raj dulu, baru sholat. Berarti Nabi Muhammad ketemu dulu, nyembah dulu. Ketemu dulu baru nyembah. Nabi Muhammad kenal dulu, nyembah dulu. Kenal dulu baru nyembah. Pantas gak kalau Nabi Muhammad sholatnya khusyuk? Pantas, karena Nabi Muhammad pasti mengingat yang beliau sudah saksikan, sudah lihat, pasti bisa mengingatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita belum menyaksikan. Setuju? Ayo, makanya kata Nabi, agama itu akal, dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Ayo, sekarang saya mau tanya, Isra Mi'raj kita tahun ini mau apa? Satu saja targetnya, perbaiki sholat. Bagaimana sholat bisa mengingat Allah? Bagaimana sholat bisa khusyuk ingat kepada Allah? Di Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang itu baru akan khusyuk sholatnya kalau sudah mulaqu rabbihim, kalau dia sudah liqa kepada Tuhannya. Dia bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat leher. Baik, sekarang mari kita rundukkan kepala kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Isra Mi'raj kita yang kali ini menggetarkan jiwa kita, sehingga kita memiliki suatu tekad untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, sholat kita yang tidak khusyuk. Segera kita mencari ilmu. Mari kita rundukkan kepala kita, heningkan batinnya, lepaskan semua beban-beban kehidupan. Jangan minta diringankan beban kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah pundak hamba. Jangan minta diringankan beban. Kalau kita selalu minta diringankan beban kepada Allah, kalau kita bebannya ringan saja, kapan kita akan menjadi hebat dan kuat? Mintalah kepada Allah, dikuatkan pundak hamba ya Allah. Apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Karena hidup adalah suatu yang harus dijalani untuk dipahami. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami padamu ya Rabb. Sedemikian banyak ibadah yang kami lakukan, tapi kamu tidak tahu siapa yang harus kami sembah, karena kami belum tahu dan kenal siapa Engkau yang sebenarnya. Walaupun Engkau telah mengutus banyak rasul dan nabi, sudah mengutus banyak ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, tapi kami belum bersentuhan dengan mereka ya Rabb, sehingga kami tidak tahu siapa diri kami, siapa Tuhan kami yang lebih dekat kepada kami daripada urat leher kami. Kami hanya bisa menyebut-nyebut asma-Mu ya Rabb, tapi kami belum bisa merasakan kehadiran-Mu ya Rabb. Sehingga begitu jauh jiwa ini darimu, begitu gersang jiwa ini darimu. Satu cobaan kecil saja yang datang dalam kehidupan kami, rontok seketika iman kami. Ya Allah, ampunilah segala kemelekatan kami akan dunia kami ini. Ampunilah segala kemelekatan kami akan kecintaan kami pada dunia ini ya Rabb. Ampunilah kemelekatan kami akan segala keinginan-keinginan kami. Ya Allah ya Rabbana, Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj-Mu, Isra Mi'raj Rasul-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah tuntunan dan hidayah-Mu, agar kami bisa menemukan hakikat Isra Mi'raj yang sebenarnya, agar kami bisa bertemu dengan para mursyid, para pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi kepada kami, sehingga kami bisa merasakan seperti apa rasanya Mi'raj itu ya Rabb, sehingga kami bisa melaksanakan sholat kami khusus seperti sholatnya Nabi-Mu Rasulullah SAW. Kami bersyukur ya Rabb, Engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini,
Segala puji hanya untuk-Mu ya Rabb. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan pujian. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang dengan sanjungan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkan sifat kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami berbuat seperti Engkau berbuat. Kami punya sifat ulas asih lapang dada. Kami tidak membalas ketika orang lain menyakiti kami. Kami bisa nyaah kanu ngewa. Kami bisa menyayangi orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, Maliki Yaumiddin, Engkau sang penguasa hari pembalasan. Engkau yang berhak menghukum dan membalas. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang melihat kesalahan orang lain, sementara kami lupa dengan kesalahan diri kami sendiri. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang senang melihat aib-aib orang lain, sementara kami lupa dengan aib diri kami sendiri. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Rabb. Tunjukilah kami ke jalannya para nabi, para siddiqin, para sahabat dan orang-orang yang saleh. Tunjukilah kami ke jalan orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan pula Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, begitu tertutupkah pandangan kalbu kami, sehingga ketika kami dalam salat kami, yang kelihatan oleh kami hanya dunia kami, hanya pikiran dan perasaan kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kalbu kami ya Rabb. Kami ingin menatap kemuliaan wajah-Mu ya Rabb. Kami ingin melihat wajah-Mu dimanapun. Kami ingin melihat wajah-Mu pada diri-diri orang yang minta-minta. Kami ingin melihat wajah-Mu pada diri semua orang, sehingga sifat belas kasih kami tumbuh kepada mereka. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam penglihatan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pendengaran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam lisan kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di kanan kiri kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di depan belakang kami. Karuniakanlah cahaya-Mu di atas bawah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam kalbu kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam aliran darah kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam pikiran kami. Karuniakanlah cahaya-Mu ke dalam diri sejati kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan meminta kepada Allah di dalam batin hadirin sekalian.